masa depan penuh harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Saya kembali lagi, Laras Lesdiantoro, untuk prediksi market hari ini. Ya, mohon maaf ini agak kesiangan karena hasil rekaman saya sebelumnya itu trouble gitu, nggak bisa saya edit, suaranya hilang. Jadi saya rekaman baru, tapi malah lebih update ya sebenarnya. Iya, biasanya kan pagi gitu ya, sebelum jam 9, paling lambat jam 10. Ini sudah jam setengah 9, saya harus rekaman ulang. Nah, kita mulai saja. Ya, hari Jumat lalu terjadi kenaikan dan ini cukup tajam, lebih dari $30, bahkan $40 lebih. Range antara high dan low, dan kita perhatikan nih, antara open dan low itu selisihnya dikit, dan sebaliknya antara close dan high selisihnya juga dikit. Artinya ini norobusu. Seharusnya nih market hari ini naik, tapi kenapa kok ini merah? Ya wajar, kemungkinan ini hanya tarik busur untuk target ke atas. Hati-hati dulu ya, jangan FOMO ya. Ini jebakan, banyak yang FOMO di sini sudah nge-sell, nanti balik naik ke atas, atau mungkin malah buy ternyata lanjut turun. Kita belum tahu. Ini FOMO banget ini. Ini bikin FOMO banget nih. Kalau saya pribadi nih, seandainya saya trading langsung, saya wait and see dulu. Apakah ini ayunannya sudah cukup? Jadi memang menjadi bearish, jadi kayak hot on shoulder, tapi nggak ini ya, nggak simetris ya, atau justru dia naik. Nah, kita lihat dulu, karena ini hari Senin, kita mundur sedikit ke weekly. Nah, ini terlihat ya, weekly ada anomali di mana open ini di bawah open sebelumnya, tapi ini low-nya sama sekali nggak dikejar. Dia justru naik dan melewati high. Ini anomali, dan anomali itu kemungkinan juga terjadi nih. Kalau ini kan anomali up ya, kemungkinan weekly ini up. Tapi kalau kita lihat monthly, dia justru anomali down. Kita lihat ini bulan sebelumnya, Oktober, opennya di sini, kemudian ini bulan November, opennya di atasnya jauh, tapi dia justru kejar low dan high-nya nggak nyentuh. Ini anomali, tapi ini anomali down. Nah, gimana dong? Kita balik ke weekly. Nah, untuk weekly seharusnya ini memang naik, tapi biasa kalau Senin Selasa turun itu biasa ya. Ini tarik busurnya, dan kondisi juga netral. Untuk naik lagi itu sebenarnya kuat banget. Kita ngomong ke daily. Nah, ini daily juga gitu, seharusnya naik nih karena open di atas open sebelumnya, di atas pivot. Ini seharusnya naik, tapi kok turun dulu ya. Mungkin ini adalah busur, tarik bawah dulu sebelum lanjut naik. Nah, atau mungkin memang kalau kita ngomong balik ke weekly, Senin Selasa mungkin turun untuk tarik busur ya. Memang nggak selalu gitu. Ini yang minggu lalu ini dia open di bawah open sebelumnya, open weekly ya. Jadi sebelumnya ada 6 candle merah, ini dibalas 5 candle merah ya. Jadi ini langsung naik. Jadi kalau ini mau turun ya berarti dia nggak ngejar high, langsung turun. Tapi ya kita lihat dulu, ini baru Senin dan ini masih pagi, perjalanan masih panjang. Kalau prediksi normal, dia open di atas open sebelumnya, di atas pivot, maka dia seharusnya naik. Tapi wajar kalau dia tarik busur dulu, baru kemudian target ke atas. Secara range pagi ini saat saya rekaman ulang, itu selisihnya sudah lumayan, sudah lebih dari $20. Ada $22. Apakah dia akan lanjut turun? Itu tanda tanya besar bagi saya. Tapi secara middle ini seharusnya masih kuat naik. Tapi jadi ayunan juga mungkin sih. Kita cek untuk yang lebih kecil 4 jam. Oh, dia di 4 jam masih naik banget ya memang, tapi dia sudah
lama oversold, mungkin dia perlu ngademin dulu. Perlu nurunkan energi dulu, nurunkan tensi dulu supaya dia bisa melompat lebih tinggi. Wah, kayak lagu aja, melompat lebih tinggi. Kita ke 1 jam. Nah, 1 jam terlihat seperti ini. Jadi memang di sini nih ada pattern dan ini udah lewat. Apakah dia akan bertahan di bawah 700? Jadi kalau hari ini closingnya di bawah 700, berarti dia akan tarik bawah dulu. Kira-kira seperti itu. Ini benar-benar bullnya lagi diuji nih. Untuk hari ini tidak ada kalender ekonomi, maksudnya yang rilis data penting dan high impact itu hari ini kosong, jadi lebih ke technically. Dan saya lebih berpikir penurunan pagi ini lebih sebagai busur, entah itu busur daily saja atau sekaligus busur weekly. Untuk kelanjutan turun nih, jika ternyata dia bisa bertahan di bawah 2700, maka kelanjutan turunnya ke sini, ke 86. Lanjut lagi mungkin ke sini, ke 73 ya, gitu ya. Tren untuk balik naik masih ada. Kita balik ke daily. Jadi tren untuk lanjut naik masih ada ya, karena ini seminggu kemarin tuh Norobusu bullish kuat. Jadi sekali lagi saya pikir penurunan ini masih mungkin kalau hanya berupa busur. Hati-hati, mungkin kalau Anda mau masuk, Anda perkecil lagi nih, 1 jam juga masih meragukan. Ke 15 menit, ya 15 menit kayaknya sudah tidak kuat turun, mungkin dia mau balik naik lagi. Kira-kira begitu. Dan intinya kalau dia gagal bertahan di 2700, peluangnya dia akan naik lagi. Dan kalau di flyer saya bilang mungkin gampang di 2750, mungkin tidak hari ini. Mungkin hari ini kalau dilihat lagi nih, kita balik ke 1 jam saja lebih enak. Hari ini ngejar ini. Jadi ini sudah dikejar. Berikutnya sini. Sekitar 25. Berikutnya lagi sini. 50-an berarti. Puncak-puncaknya ini. Nah, berikutnya itu 50. Kalau hari ini ke 50 berarti gerakannya harus cukup kuat karena low-nya sudah cukup rendah. Ini sudah ada low di sini, cukup rendah. Sudah ada low di 694, 2694. Jadi kalau 50 ditembak hari ini, berarti range hari ini lebih dari 50 dan kita tidak melihat ada berita signifikan untuk ke situ. Agak aneh memang pagi ini turun karena sebenarnya nih selama Sabtu Minggu ini Ukraina dan Rusia masih terus kirim-kiriman rudal, dan kali ini Rusia agak kerepotan untuk menangkis rudalnya. Ini lumayan canggih punya Ukraina, kiriman dari NATO, mungkin arena uji coba juga ya itu. Dan sebaliknya Ukraina juga dikirimi terus rudal oleh Rusia, dan itu rudal jelajah yang cukup presisi. Dan yang seremnya lagi, rudal jelajah itu bisa diberi hulu ledak nuklir. Wow. Ya, semoga tidak ada perang dunia ketiga ya. Kalau ada, tolong please jangan ngalami, itu serem banget. Jadi sepertinya safe haven masih diperlukan. Namun seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi.